akan menyampaikan berkaitan dengan resiko dulu ya, karena yang paling penting di dalam trading juga di dalam nanti memanajemen modal kita adalah bagaimana menyesuaikan kekuatan modal kita. Jadi dalam hal ini istilahnya adalah money management. Yang tadi disampaikan ya saya sudah juga menangkap ya. Saya ambil contoh gambaran nanti dengan kondisi yang pernah dialami, yakni dengan modal $1.000 ya. Di dalam money management ini sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana cara kita untuk meminimalisir tingkat kerugian, meminimalisir resiko atau kerugiannya. Nah, paling utama di dalam money management adalah meminimalisir resikonya. Bisnis apapun baik konvensional maupun online tetap yang kita pertimbangkan adalah sisi resikonya ya. Potensi mungkin kita lihat besar tapi resikonya juga harus kita pertimbangkan. Boleh kita mengambil resiko yang besar tetapi harus tahu bagaimana teknik strateginya. Nah, di dalam resiko, di dalam menempatkan resiko ini di trading itu ada beberapa pilihan ya. Yang pertama, kita bisa menggunakan namanya cut loss atau stop loss yang biasa dipakai untuk membatasi risiko ya. Mungkin kita familiar dengan stop loss atau disetting berapa jaraknya dari entry kita untuk nanti ketika marketnya berbalik. Untuk menentukan stop loss atau resiko ruginya yang kita nanti fokuskan adalah di trading atau trading harian. Trading harian itu adalah transaksi kita ketika sudah terbuka, maka posisi minus itu atau floating itu kita bisa tahan dalam hitungan jam sampai 1 hari. Kalau sudah berhari-hari maka jatuhnya ke swing trading bukan ke day trading. Tentu berbeda nanti dalam analisa, berbeda dalam ketahanan. Nah, yang kita fokuskan adalah day trading yang paling ideal, yang banyak dipakai juga teman-teman. Ya, mengingat profesi trader itu profesi yang betul-betul dibutuhkan untuk kebutuhan hari-hari ya, tentunya yang lebih banyak begitu. Sehingga yang kita butuhkan adalah bagaimana cara membatasi resiko di dalam satu siklus trading kita. Pertama ini dengan cut loss ya. Kalau cut loss kita bisa close manual ya, bisa close secara manual. Sementara kalau menggunakan stop loss kita bisa menggunakan fasilitas yang sudah ada dengan membatasi jarak antara entry kita dengan batasannya. Yang ideal berapa untuk cut loss-nya? Kita bisa meresikukan di 1-2% dari modal. Atau kita juga bisa membatasi 350 sampai 400 ya, atau dalam hitungan pips ya 35 sampai dengan 40 pips ya. Saya hitungnya 350 sampai 400 itu artinya ketika kita punya posisi 0,1 naik sejauh 350 berarti 0,1 dikalikan 350 jatuhnya dapat $35 ya, kira-kira seperti itu. Jadi biar memahami yang kita sampaikan 350 sampai 400 ini adalah 35 sampai dengan 40 pips ya. Kalau tadi mungkin 50 pips boleh saja ya. Cuma kita ambil yang tidak terlalu jauh. Dengan angka ini kalau nanti kita tersentuh atau batasan kita sudah kena, maka untuk mengembalikannya tidak terlalu sulit. Kalau kita sudah angkanya di atas 1000, maka untuk mengembalikannya nanti akan lebih sulit. Yang kedua, kalau cut loss kan jelas, kita entry kemudian ditetapkan di mana SL-nya. Atau kita bisa lihat nanti floating minusnya sampai berapa, lotnya berapa, nanti sudah bergerak berapa pips ketemu di situ. Yang kedua, cara yang kedua selain menggunakan cut loss, kita juga bisa menggunakan namanya switch atau switching ya. Kalau cut loss, kalau SL itu menghentikan paksa, dia langsung berhenti, minus kita berhenti, jadi posisi kita selesai. Kalau switching berbeda, switching ini mengganti, posisinya diganti. Diganti seperti apa? Ya, lihat kondisi marketnya. Biasanya kalau misalkan kita entry sell, kemudian marketnya naik, nah nanti di sini bisa diganti dengan menempatkan SL dari sell, kemudian di area yang sama kita tempatkan buy atau buy stop dari jarak ini ya, kira-kira 350 sampai
400 kita gunakan buy atau buy stop. Yang ketiga nanti ada namanya averaging. Averaging itu lebih mungkin ekstrim lagi ya. Jadi ada 3 ini, kalau saya jabarkan lebih detailnya ya, yang pertama tadi ada SL, yang pertama ada stop loss. Ini namanya bahasa recovery ya, atau batasan resikonya. Satu dengan SL atau cut loss. Saat entry sell, marketnya naik sejauh misalkan 350. Kita lakukan SL di sini. TP-nya bagaimana? Kalau kita daily atau day trading, TP-nya minimal ya sama. Kita bisa lebihkan sedikit menjadi 400 TP-nya. Jangan 2 kali, terlalu jauh. Kalau harian 2 kali itu terlalu jauh. Yang ada nanti belum sampai tersentuh balik lagi. Ya intinya artinya buat keseimbangan saja antara resiko dan target itu tentu lebih besar targetnya. Ya minimal sama ya, seimbang juga boleh. Jangan lebih kecil targetnya. Kemudian kalau kita yang menggunakan yang kedua namanya switching. Switch ini artinya tadi mengganti ya. Saat kita entry buy, saat kita entry sell misalkan, marketnya ternyata berbalik. Saat dia naik itu harus ada batasan. Apakah tadi menggunakan 1%, apakah menggunakan 350 atau 400 tadi ya, 35 sampai 40 pips misalkan. Silahkan nanti disesuaikan saja dengan kemampuan psikologi kita. Nah, saya contohkan 350. Ini kalau switch itu berarti SL-nya di stop di sini. Sell-nya di stop di sini. SL di sell-nya. Kemudian kita menempatkan di harga yang sama masuk buy. Lot-nya bagaimana? Boleh sama, boleh lebih besar ya. Silakan nanti diuji. Tentu kalau kita lebih besar nanti akan ketemu bagaimana plus minusnya. Kalau sama nanti akan ketemu plus minusnya. Setelah semua nanti dipelajari, dipraktekkan dulu di akun demo atau akun send dulu silahkan ya. Jangan pakai akun standar dulu. Untuk mengeksplor, mencoba menggali semua potensi kita dengan menerapkan teknik-tekniknya. Ini buy yang seperti ini misalkan kita entry sell di sini. Kita langsung tempatkan di sana SL-nya di jarak 350. Kemudian kita juga bisa menggunakan buy stop di sana. Boleh lotnya sama, kalau misalkan 0,1 boleh menggunakan 0,1. Kalau 0,1 maka exitnya nanti di jarak yang sama minimal atau lebih besar baru kembali modal. Kalau menggunakan lot 0,2 lebih besar maka jaraknya bisa lebih kecil ya, tidak sampai dengan jarak yang 350 ini. Kalau 350 berarti sudah pasti profit. Pasti profit kalau jaraknya sama karena lotnya 2 kalinya. Apakah ini menguntungkan? Semuanya bergantung bagaimana kita menerapkan. Ya, ibaratnya semua peralatan, kalau kita di dapur peralatan masak kita ada pisau, ada gunting dan sebagainya. Semuanya berbeda-beda sesuai dengan penggunaan. Kalau kita bisa menggunakan dengan baik, tahu tekniknya, maka bisa bermanfaat. Tapi kalau tidak tahu, kita memaksa, maka malah bisa membahayakan. Boleh nanti pakai SLTP juga langsung boleh, pakai switch juga boleh, gabungan juga boleh. Yang ketiga namanya averaging. Yang ketiga namanya averaging itu artinya menambah posisi kita atau menambah lot kita bahkan. Averaging itu seperti apa? Jadi kalau misalkan saya analisa marketnya turun, saya entry sell. Marketnya ternyata naik. Ketika bergerak naik jangan lupa untuk membatasi berapa maksimal resiko kita, misalkan 1%, misalkan 350 tadi ya, terserah. Nah, saya lebih condong ke 350 karena lebih mudah mengembalikan. Jadi di sini kita menggunakan averaging, bisa dengan menggunakan sell lagi, bisa menggunakan sell dengan lot yang sama atau lebih besar. Namanya averaging ya, menambah. Misalkan 0,1, ini sell lagi 0,1. Dengan tentu perhitungan dari sisi teknikal masih akan berpeluang turun. Sehingga kalau ini bergerak turun setengah saja, maka tidak perlu menunggu sampai di sini pasar itu harganya kita bisa close dua-duanya. Dia turun 350 ini
kalau sampai di atas, kalau kita entry sell kemudian turun sampai di sini setengahnya 175 ya. Ini jaraknya 175, ini 175. Jadi bergerak 175 karena sell di atas, minusnya adalah 17,5. Plus, sorry ya, bukan minus, plusnya 175. Yang di atas yang di bawah demikian ya, sellnya minusnya 17,5. Sehingga pada harga di tengah di sini kita bisa close semuanya. Kita bisa hentikan semuanya. Atau kalau misalkan masih berpotensi turun ya kita tunggu hingga ada profit walaupun tidak besar. Jadi intinya kalau kita melakukan recovery itu adalah untuk mempercepat exit kita dengan cara meminimalisir kerugian. Jangan menunggu sampai rugi itu besar.